Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sirah Nabawiyah. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke episode 35 dengan judul Perang Khandaq. Selamat menyimak. Perang Khandaq dinamakan juga Perang Ahzab. Menurut Ibnu Ishaq, Urwah bin Zubair, Qatadah, Baihaqi, dan jumhur ulama sirah menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ada juga yang mengatakan pada tahun ke-4 Hijriah. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Musa bin Uqbah, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan diikuti oleh Malik. Sebabnya, karena beberapa pemimpin Yahudi dan Bani Nadir berangkat ke Mekah untuk mendorong kaum musyrikin Quraisy melancarkan perang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji, kami akan berperang bersama-sama kalian hingga berhasil menghancurkannya. Selanjutnya mereka berdalih dan meyakinkan bahwa kepercayaan kalian, maksudnya orang-orang Quraisy, jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Berkenaan dengan mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan Tauhid, serta mengatakan kepada orang-orang kafir, maksudnya musyrik Makkah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Siapa saja yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 51-52. Maka mereka bersepakat bersama kaum musyrikin Quraisy untuk memerangi kaum muslimin pada hari yang telah ditentukan bersama. Kemudian para pemimpin Yahudi itu mendatangi suku Ghatafan dan berhasil mewujudkan persekutuan dengan mereka sebagaimana yang telah berhasil diciptakan dengan kaum musyrikin Quraisy. Selain Bani Ghatafan, ikut pula bergabung Bani Fuzarah dan Bani Murrah yang selama ini menyimpan dendam kesumat terhadap Islam. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita keberangkatan mereka dari Makkah, beliau mengumumkannya kepada kaum muslimin dan memerintahkan mereka untuk mengadakan persiapan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pandangan para sahabatnya dalam menghadapi peperangan ini. Salman Al-Farisi mengusulkan supaya digali parit di sekitar kota Madinah. Kaum muslimin mengagumi usulan ini dan menyetujuinya, karena cara ini belum pernah dikenal oleh orang Arab dalam peperangan mereka. Kemudian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin keluar dari Madinah dan berkemah di lereng Gunung Sila dengan membelakanginya. Mereka mulai menggali parit yang memisahkan mereka dengan musuh mereka. Waktu itu jumlah kaum muslimin sebanyak 3.000, sedangkan kaum Quraisy bersama kabilah-kabilah lainnya berjumlah 10.000. Gambaran kerja kaum muslimin dalam menggali parit. Imam Bukhari meriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, pada waktu perang Ahzab, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit dan mengusung tanah galian sampai saya tidak dapat melihat dada beliau yang berbulu lebat karena tebalnya tanah yang melumurinya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa kaum Ansor dan Muhajirin menggali parit dan mengusung tanah galian seraya mengucapkan, kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berkatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang sibuk menggali parit di Khandaq, kami menemukan sebongkah batu besar yang sukar untuk dipecahkan. Para sahabat melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebongkah batu menghambat kelancaran kami dalam penggalian Khandaq.
Kata Nabi SAW, biarkan aku yang turun. Kemudian beliau segera bangkit, sedang perut beliau diganjal dengan batu. Sebelumnya kami tidak pernah merasakan makanan apapun selama 3 hari. Nabi SAW segera mengambil martil dan dipukulkannya di atas batu itu hingga hancur berupa pasir. Kata Jabir, aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang sebentar. Sesampaiku di rumah, aku katakan pada istriku, aku lihat sesuatu pada diri beliau yang tidak boleh kita biarkan. Adakah kamu mempunyai sesuatu? Jawab istriku, ya, aku punya gandum dan seekor anak kambing. Kemudian anak kambing itu segera kusembelih dan gandum itu kutumbuk. Daging kambing itu kumasak dalam periuk dan tepung gandum kumasukkan ke dalam pembakaran roti. Aku kembali ke tempat Nabi SAW dan kukatakan, ya Rasulullah, aku ada sedikit makanan. Datanglah engkau ke rumahku bersama seorang atau 2 orang sahabatmu. Tanya Nabi SAW, berapa banyakkah makanan itu? Setelah aku sebutkan jumlah makanan itu, beliau berkata, itu cukup banyak dan baik. Katakan pada istrimu, jangan diangkat masakan itu dari atas tungku, dan roti itu jangan pula sampai dikeluarkan dari tempat pembakarannya sebelum aku datang ke sana. Kemudian Nabi SAW memanggil kaum muhajirin dan ansor. Bangkitlah kalian. Di dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Nabi SAW berteriak memanggil, wahai para penggali parit, mari kita datang, sesungguhnya Jabir telah memasak makanan besar. Kemudian Jabir melanjutkan, ketika aku masuk ke tempat istriku, kukatakan padanya, Nabi SAW datang bersama kaum muhajirin dan ansor, dan orang yang bersama mereka. Tanya istriku, apakah beliau menanyakan berapa banyak makanan kita? Jawabku, ya. Istriku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW datang seraya berkata, masuklah kalian dan jangan berdesakan. Kemudian Nabi SAW memotong-motong roti dan dicampurkan pada daging serta kuah yang ada di periuk. Kemudian beliau mendekatkan hidangan kepada para sahabat sehingga beliau tetap memotong-motong roti itu, dan dalam waktu yang bersamaan para sahabat makan dengan puas hingga kenyang. Mereka semua kenyang, sedangkan roti dan kuah itu masih tetap banyak sisanya. Beliau berkata, makanlah roti ini dan bagikanlah kepada orang banyak, karena kini sedang terjadi musim pacaklik. Di dalam riwayat lain, Jabir menuturkan, aku bersumpah dengan nama Allah, mereka telah makan hingga mereka pergi dan meninggalkannya, sedangkan daging di dalam periuk kami masih tetap utuh, demikian pula roti kami. Ini ada dalam Sahihul Bukhari bab 6 halaman 46 mungkin, dan Fathul Bari 7-279 sampai 280. Sikap orang-orang munafik dalam penggalian Khandaq. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa orang-orang munafik merasa enggan dalam mengerjakan penggalian parit bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Mereka sengaja menampakkan diri seperti orang lemas dan tidak memiliki kemampuan. Bahkan banyak yang melarikan diri ke rumah tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Sedangkan setiap orang dari kaum muslimin, apabila mempunyai suatu keperluan, ia pasti meminta izin kepada Rasulullah SAW dan kembali lagi melaksanakan tugas penggaliannya. Berkenaan dengan sikap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya yang sebenar-benar mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu urusan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bani Quraidah melanggar perjanjian. Huyai bin Akhtab pergi mendatangi Ka'ab bin As'ad al-Qardi, mengajaknya untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah SAW. Huyai bin Akhtab berkata kepadanya, "Aku datang kepadamu dengan membawa pasukan Quraisy beserta para pemimpinnya yang telah kuturunkan di sebuah lembah di dekat rumah, dan suku Ghatafan beserta para tokohnya yang telah kuturunkan di ujung Nukma di samping Uhud. Mereka telah berjanji kepadaku untuk tidak meninggalkan tempat sampai kita berhasil menumpas Muhammad dan orang-orang yang bersamanya." Ka'ab menjawab, "Demi Allah, kamu datang kepadaku dengan membawa kehinaan sepanjang zaman. Celaka engkau, wahai Huyai, tinggalkan dan biarkanlah aku, karena aku tidak melihat Muhammad kecuali sebagai seorang yang jujur dan setia." Tetapi Huyai terus mendesaknya hingga pada akhirnya Ka'ab bersedia melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut. Setelah mendengar berita ini, Rasulullah SAW segera mengutus Sa'ad bin Mu'az untuk menyelidikinya. Kepadanya Nabi SAW berpesan agar berbicara kepada Huyai dengan bahasa kiasan yang dipahaminya jika berita itu benar, dan agar tidak memberikan peluang kepada orang banyak untuk menggunakan kekuatannya. Jika berita itu tidak benar, maka hendaknya segera diumumkan kepada halayak ramai. Setelah melacak berita dan ternyata berita itu benar, maka Sa'ad pun segera kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkannya. Ya, mereka telah melanggar perjanjian sebagaimana suku Abdal dan Qarlah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Allah Maha Besar, bergembiralah wahai kaum muslimin." Keadaan kaum muslimin pada waktu itu. Kaum muslimin mendapat kepastian bahwa Bani Quraidah telah melanggar perjanjian. Pada saat yang sama, kaum munafik pun menyebarkan bibit-bibit keraguan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sementara musuh datang dari segala penjuru. Kaum munafik terus melancarkan tikaman dari dalam. Salah seorang dari kaum munafik itu berkata, "Dulu Muhammad menjanjikan bahwa kita akan memakan harta kekayaan Kisra dan Kaisar. Tetapi sekarang untuk pergi membuang hajat pun kita tidak aman." Melihat keadaan kaum muslimin yang semakin terancam ini, maka Rasulullah SAW meminta pandangan Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah untuk melakukan perdamaian dengan kabilah Ghatafan dengan memberikan sepertiga hasil panen kota Madinah, agar mereka bersedia untuk tidak ikut memerangi kaum muslimin. Keduanya menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah pemikiran itu merupakan perintah yang kau inginkan agar kami melaksanakannya, ataukah perintah yang diperintahkan Allah kepadamu, ataukah sekedar kebijaksanaan yang kau ambil untuk meringankan kami?" Nabi SAW menjawab, "Hanya sekedar kebijaksanaan yang aku ambil untuk menghancurkan kepungan mereka terhadap kalian." Pada saat itu Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah, kita tidak perlu mengambil langkah itu. Demi Allah, kami tidak akan rela memberikan sesuatu kepada mereka selain daripada pedang, sampai Allah memutuskan sesuatu antara kami dan mereka." Setelah mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'az ini, wajah Rasulullah SAW kelihatan berseri-seri dan berkata kepadanya, "Engkau dan apa yang kau inginkan." Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Asim bin Amir bin Qatadah dari Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri berkata, pernyataan dan keinginan berdamai antara kaum muslimin dan kaum Ghatafan itu tidak lain hanyalah sebagai manuver belaka. Dalam pada itu kaum musyrikin dikejutkan oleh parit di hadapannya. Mereka berkata, "Sungguh ini merupakan tipu daya yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab." Kemudian mereka mengambil posisi dan berkemah di sekitar parit, mengepung kaum muslimin. Tetapi tidak terjadi pertempuran kecuali beberapa orang musyrik yang berusaha menyeberangi parit di suatu sudut yang sempit dan berhasil dicegat oleh kaum muslimin.
Dalam masalah ini sebagian mereka kembali dan sebagian lagi terbunuh. Di antara orang musyrik yang terbunuh itu adalah Amr bin Wud. Ia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kekalahan kaum musyrikin tanpa peperangan. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Khandaq dan tanpa melalui pertempuran. Allah mengalahkan mereka dengan dua sarana yang tidak melibatkan kaum muslimin sama sekali. Pertama, dengan seorang lelaki dari kaum musyrikin bernama Nu'aim bin Mas'ud yang datang kepada Nabi SAW menyatakan diri masuk Islam, yang kemudian menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk melaksanakan segala bentuk perintah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan tugas untuk memecahkan kekuatan musuh kepada Nabi SAW. Kepadanya Nabi SAW berpesan, "Di antara kita, engkau adalah satu-satunya orang yang dapat melaksanakan tugas ini. Bila engkau sanggup, lakukanlah tugas itu untuk menolong kita. Ketahuilah bahwa peperangan sesungguhnya adalah tipu muslihat." Nu'aim kemudian segera pergi mendatangi orang-orang Bani Quraidah untuk meyakinkan mereka mengira bahwa Nu'aim masih sebagai seorang musyrik. Agar mereka tidak turut, Nu'aim kemudian segera pergi mendatangi mereka, orang-orang Bani Quraidah, untuk meyakinkan agar mereka tidak turut berperang bersama kaum Quraisy sebelum mendapat jaminan dari mereka berupa beberapa orang terkemuka sebagai sandera, supaya kaum Quraisy tidak mundur meninggalkan mereka sendirian di Madinah tanpa pembela dalam menghadapi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menjawab, "Engkau telah memberikan suatu pendapat yang amat baik." Setelah itu Nu'aim pergi mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian kepada mereka Nu'aim memberitahukan bahwa Bani Quraidah telah menyesal atas apa yang mereka lakukan, dan secara sembunyi-sembunyi mereka telah melakukan kesepakatan bersama Nabi untuk menculik beberapa pemimpin Quraisy dan Ghatafan untuk diserahkan kepada Nabi SAW agar dibunuhnya. Karena itu, bila orang-orang Yahudi itu datang kepada kalian untuk meminta beberapa orang sebagai sandera, janganlah kalian menyerahkan seorang pun kepada mereka. Nu'aim kemudian pergi mendatangi orang-orang Bani Quraidah. Kepada mereka ia mengemukakan apa yang dikemukakan kepada orang-orang Quraisy. Demikianlah akhirnya terjadi salah paham di antara mereka dan saling tidak mempercayai, sehingga masing-masing dari mereka menuduh terhadap yang lainnya sebagai berkhianat. Kedua, dengan mengirimkan angin taufan pada malam hari yang dingin dan mencekam. Angin taufan datang menghempaskan kemah-kemah mereka dan menerjangkan kuali-kuali mereka. Hal ini terjadi setelah mereka melakukan pengepungan kepada kaum muslimin selama 10 hari lebih. Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada suatu malam dalam situasi perang Ahzab, kami bersama Rasulullah SAW merasakan tiupan angin yang sangat kencang dan dingin mencekam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat.' Kami semua diam, tak seorang pun dari kami menjawabnya. Rasulullah SAW mengulangi perkataan itu sampai 3 kali. Kemudian berkata, 'Bangkitlah wahai Huzaifah, carilah berita dan laporkan kepadaku.' Maka tidak boleh tidak, aku harus bangkit, karena beliau menyebut namaku. Nabi SAW berpesan, Berangkatlah mencari berita musuh, dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Ketika aku berangkat dari sisinya, aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkram kematian, hingga aku tiba di basis mereka. Kemudian aku lihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian.
Lalu aku pasang anak panah di busur untuk memanahkannya. Tetapi segera aku teringat pesan Rasulullah SAW. Janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Kalau aku panahkan, pasti aku akan mengenai pahanya. Kemudian aku kembali dengan berjalan dengan orang yang sedang dalam cengkraman maut. Kemudian aku kembali dengan berjalan seperti orang yang sedang dalam cengkraman maut. Setelah aku datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan berita mengenai kaum musyrikin itu, Nabi SAW menyelimuti aku dengan kainnya yang biasa dipakai untuk sholat. Malam itu aku tidur sampai pagi dan dibangunkan oleh Nabi SAW seraya berkata, "Bangun, hai tukang tidur." Diriwayatkan oleh Muslim 5-177, sedangkan riwayat Bukhari mengesankan bahwa orang yang keluar adalah Zubair. Tetapi riwayat Bukhari ini sebenarnya berkaitan dengan peristiwa lain, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutusnya, maksudnya mengutus Zubair untuk mencari berita tentang Bani Quraidah. Adapun sahabat yang keluar di perang Ahzab adalah Huzaifah bin Yaman, sebagaimana disebutkan oleh semua ulama sirah. Lihat Uyunul Afthar, Ibnu Sajidin Nas, dan Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan tambahan, kemudian aku masuk ke kalangan kaum musyrikin ketika angin dan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala sedang mengobrak-abrik mereka, menerbangkan kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Kemudian Abu Sufyan bangkit seraya berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Huzaifah berkata, "Kemudian aku memegang tangan orang yang berada di sampingku, lalu aku bertanya kepadanya, 'Siapakah Anda?' Dia menjawab, 'Fulan bin Fulan.' Selanjutnya Abu Sufyan berkata, 'Wahai kaum Quraisy, demi Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mungkin lagi dapat terus berada di tempat ini. Banyak ternak kita yang telah mati. Orang-orang Bani Quraidah telah menciderai janji, dan kita mendengar berita yang tidak menyenangkan tentang sikap mereka. Kalian tahu sendiri kita sekarang menghadapi angin taufan yang hebat. Karena itu pulang sajalah kalian, dan aku pun akan berangkat pulang." Ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham, bab 2 halaman 231. Pada keesokan harinya, seluruh kaum musyrikin kembali meninggalkan medan perang, dan Rasulullah SAW pun bersama para sahabatnya kembali ke Madinah. Selama perang Ahzab ini berlangsung, Nabi SAW tidak henti-hentinya, siang dan malam senantiasa beristighosah, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Di antara doa yang diucapkan ialah, "Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran, yang maha cepat hisabnya, kalahkanlah barisan Ahzab. Kalahkanlah dan guncangkanlah mereka." Diriwayatkan oleh Bukhari. Pada peperangan ini, Nabi SAW luput satu waktu sholat, kemudian dilaksanakannya, maksudnya qadha di luar waktunya. Disebutkan di dalam As-Sahihain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang waktu perang Ahzab. Setelah matahari terbenam, kemudian dia mengecam orang-orang kafir Quraisy lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum sempat sholat asar sampai matahari hampir terbenam." Nabi SAW menjawab, "Demi Allah, aku sendiri pun belum sholat asar." Lalu kami berangkat ke tempat air dan berwudu. Kemudian Nabi SAW sholat asar setelah matahari terbenam. Setelah itu Nabi SAW melanjutkannya dengan sholat maghrib. Imam Muslim menambahkan hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda pada perang Ahzab, "Mereka, kaum musyrikin, telah menyibukkan kita sehingga kita tidak sempat sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api." Kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat asar antara maghrib dan isya. Beberapa ibrah. Peperangan ini juga terjadi karena pengkhianatan dan tipu muslihat orang-orang Yahudi.
Merekalah yang menggerakkan, menghasut, dan menghimpun berbagai golongan ahzab dan kabilah itu. Kejahatan dan pengkhianatan ini tidak cukup dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nazir yang telah diusir dari Madinah. Bahkan Bani Quraidah pun yang masih terikat perjanjian bersama kaum muslimin kini telah melakukannya. Padahal tidak ada satupun tindakan kaum muslimin yang mengundang mereka untuk melanggar perjanjian tersebut. Kita tidak perlu mengulas kembali peristiwa pengkhianatan ini, karena pengkhianatan seperti ini telah menjadi catatan sejarah yang sudah dikenal pada setiap zaman dan tempat. Sekarang mari kita kembali kepada peristiwa-peristiwa yang telah kami paparkan dalam peperangan ini untuk mencatat beberapa pelajaran dan hukum yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, sarana perang yang digunakan oleh kaum muslimin dalam peperangan ini ialah penggalian parit. Perang dengan menggali parit ini merupakan peperangan pertama kali dikenal dalam sejarah bangsa Arab dan Islam. Karena taktik dan teknik peperangan seperti ini biasanya dikenal oleh bangsa Ajam, maksudnya non-Arab. Seperti Anda ketahui bahwa orang yang mengusulkan cara ini dalam perang Ahzab ialah Salman Al-Farisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengagumi usulan ini dan segera mengajak para sahabatnya untuk melaksanakannya. Ini merupakan salah satu dari sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa pengetahuan adalah milik kaum muslimin yang hilang. Di mana saja didapatinya, maka mereka lebih berhak untuk mengambil daripada orang lain. Sesungguhnya syariat Islam, sebagaimana melarang kaum muslimin mengikuti orang lain seraya membabi buta, juga menganjurkan kepada mereka untuk mengambil dan mengumpulkan nilai-nilai kebaikan dan prinsip-prinsip yang bermanfaat di mana saja didapatinya. Kaidah Islam dalam masalah ini ialah bahwa seorang muslim tidak boleh mengabaikan akalnya yang merdeka dan pikirannya yang cermat dalam segala perilaku dan urusan. Dengan demikian, maka dia tidak akan dapat dikuasai dan dibawa kemana saja oleh sistem yang tidak bisa diterima oleh akal dan yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sikap yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin ini hanya muncul dari sumber utama, yaitu kehormatan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai tuan atau pemimpin segenap makhluk. Praktek ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariatnya hanyalah merupakan jaminan untuk memelihara kehormatan dan kepemimpinan tersebut. Pelajaran yang kedua, apa yang telah kami sebutkan tentang kerja para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam menggali parit merupakan suatu pelajaran besar yang menjelaskan hakikat persamaan yang ditegakkan oleh masyarakat Islam di antara seluruh anggotanya. Ia juga bukan sekedar slogan yang menarik untuk mengelabui masyarakat, tetapi merupakan asas yang benar-benar memancarkan semua nilai dan prinsip Islam baik secara lahiriah maupun batiniah. Anda lihat bahwa Rasulullah SAW tidak memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit, sementara dia sendiri pergi ke istana mengawasi mereka dari kejauhan. Beliau juga tidak datang kepada mereka untuk dalam suatu pesta yang meriah untuk meletakkan batu pertama, pertanda dimulainya pekerjaan, kemudian setelah itu pergi meninggalkan mereka. Tetapi Rasulullah SAW secara langsung berperan aktif menggali bersama para sahabatnya sampai pakaian dan badannya kotor bertabur debu dengan tanah galian sebagaimana para sahabatnya. Mereka bersahut-sahutan mengucapkan senandung ria. Maka beliau pun ikut bersenandung untuk menggairahkan semangat mereka. Mereka merasakan letih dan lapar, maka beliau pun orang yang paling letih dan lapar di antara mereka. Itulah hakikat persamaan antara penguasa dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, antara amir dan jelata yang ditegakkan oleh syariat Islam. Seluruh cabang syariat dan hukum Islam didasarkan kepada prinsip ini dan untuk menjamin melaksanakan hakikat ini. Tetapi janganlah Anda menyamakan hal ini dengan istilah demokrasi dalam perilaku atau pemerintahan. Prinsip persamaan dan keadilan ini sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan demokrasi dimanapun. Karena sumber keadilan
dan persamaan dalam Islam ialah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban seluruh manusia. Sedangkan sumber demokrasi ialah pendapat mayoritas atau mempertuhankan pendapat mayoritas atas orang lain, betapapun wujud dan tujuan pendapat tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam tidak pernah memberikan hak istimewa kepada golongan atau orang tertentu. Jika tidak pernah memberikan kekebalan, juga tidak pernah memberikan kekebalan kepada kelompok tertentu, betapapun motivasi dan sebabnya. Karena sifat ubudiyah atau kehambaan kepada Allah telah meleburkan dan menghapuskan semua itu. Pelajaran yang ketiga. Dalam peristiwa sirah ini, terkandung pelajaran lain yang mengguncangkan potret kenabian dalam sosok kepribadian Nabi SAW dan kasih sayangnya kepada mereka. Dan memberikan contoh lain dari perkara luar biasa dan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Pribadi kenabiannya tampak pada perjuangannya menghadapi rasa lapar yang dialaminya pada saat bekerja bersama para sahabatnya. Sampai-sampai beliau mengikatkan batu mengganjal ke perutnya untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit di lambungnya akibat lapar. Apakah gerangan yang membuat beliau tahan menghadapi penderitaan dan kesulitan seperti ini? Apakah karena ambisinya kepada kepemimpinan? Ataukah karena kerakusannya terhadap harta kekayaan dan kekuasaan? Ataukah karena keinginan untuk mendapatkan pengikut yang selalu mengawalnya pada setiap saat? Semua itu bertentangan diametral dengan penderitaan dan perjuangan yang dilakukannya itu. Orang yang tamak atas kedudukan, kekuasaan, atau kekayaan tidak akan tahan bersabar menanggung penderitaan seperti ini. Yang membuatnya sanggup menghadapi semua ini hanyalah tanggung jawab risalah dan amanah yang dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan memperjuangkannya kepada manusia dalam suatu perjuangan yang memiliki tabiat seperti ini. Itulah pribadi kenabian yang tampak pada kerjanya bersama sahabat ketika menggali parit. Sedangkan kecintaan Nabi SAW kepada para sahabatnya dapat Anda lihat secara jelas dalam sikap responsifnya terhadap undangan Jabir untuk menikmati hidangan yang hanya sedikit itu. Sesuatu yang mendorong Jabir untuk mengundang Nabi SAW ialah pemandangan yang menyedihkan, yaitu ketika melihat Nabi SAW mengikatkan batu ke perutnya karena menahan lapar. Jabir tidak mendapatkan makanan di rumahnya kecuali untuk beberapa orang, sehingga dia mengundang beberapa orang saja. Tetapi mungkinkah Nabi SAW akan meninggalkan para sahabatnya bekerja sambil menahan lapar sementara dirinya bersama 3 atau 4 orang sahabatnya beristirahat menikmati hidangan? Sesungguhnya kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya lebih besar ketimbang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jabir terpaksa melakukan tindakan itu. Sebenarnya wajar, karena dia sebagaimana manusia biasa tidak dapat bertindak kecuali sesuai dengan sarana material yang dimilikinya. Makanan yang ada padanya tidak mencukupi menurut ukuran manusia biasa, kecuali untuk beberapa orang. Sehingga dia hanya mengundang Nabi SAW dan beberapa orang sahabatnya. Namun Nabi SAW tidak akan terpengaruh oleh pandangan Jabir tersebut. Pertama, karena tidak mungkin Nabi SAW mengutamakan dirinya daripada para sahabatnya dalam menikmati hidangan dan istirahat. Kedua, karena tidak mungkin Nabi SAW menyerah kepada faktor-faktor material dan batas-batasnya yang bisa membelenggu manusia. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala semata sebagai pencipta segala sebab, maka mudah baginya untuk memberkati makanan yang sedikit sehingga mencukupi orang banyak. Demikianlah Nabi SAW memiliki pandangan bahwa dirinya dan para sahabatnya adalah saling takaful atau sepenanggungan, saling berbagi rasa baik dalam suka maupun duka. Oleh sebab itu, Nabi SAW menyuruh Jabir pulang untuk mempersiapkan makanan bagi mereka. Sementara itu, Nabi SAW memanggil para sahabatnya untuk menikmati hidangan besar di rumah Jabir.
Mukjizat yang terjadi dalam kisah ini ialah berubahnya seekor kambing kecil milik Jabir menjadi makanan yang banyak dan mencukupi ratusan sahabatnya. Bahkan masih bersisa banyak sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan kepada Sohibul Bait atau istri Jabir agar membaginya kepada orang lain. Mujizat yang mengagumkan ini dianugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghargaan ilahi karena cintanya kepada para sahabatnya dan sikapnya yang tidak mau menyerah kepada faktor-faktor material karena keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Apa yang saya inginkan dalam masalah ini ialah supaya para pembaca menyadari adanya dukungan ilahi yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebab-sebab material. Hal ini merupakan salah satu faktor terpenting untuk menonjolkan pribadi kenabiannya kepada para pengkaji dan pengamat sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor ini dapat kita jadikan sebagai dalil yang kuat untuk menghadapi mereka yang tidak mau mengakui aspek kenabian pada pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keempat, apakah gerangan hikmah musyawarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabatnya untuk menawarkan perdamaian kepada kabilah Ghatafan dengan imbalan memberikan sepertiga hasil buah kota Madinah kepada mereka, asalkan mereka bersedia menarik dukungannya kepada kaum Quraisy dan golongan-golongan yang lainnya. Apakah dalil syariat yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran ini? Hikmahnya ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui sejauh mana para sahabatnya ini telah memiliki kekuatan moral dan sikap tawakal kepada pertolongan Allah pada saat menghadapi kepungan kaum musyrikin secara mendadak itu, di samping melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Anda ketahui, bahwa ia tidak suka menyeret para sahabatnya kepada suatu peperangan atau petualangan yang mereka sendiri belum cukup memiliki keberanian untuk memasukinya, atau tidak meyakini segi-segi positifnya. Hal ini termasuk salah satu uslub tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, beliau mengemukakan bahwa pandangan itu bukan ketetapan dari Allah, tetapi sekedar pandangan yang dikemukakan dalam rangka upaya menghancurkan kekuatan kaum musyrikin apabila mereka atau para sahabat tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Dalil syariat yang menjadi landasan pemikiran ini ialah prinsip bahwa syura itu dilakukan pada masalah yang tidak ditegaskan oleh nas. Tetapi setelah itu tidak berarti bahwa kaum muslimin boleh memberikan sebagian tanah mereka atau hasil buminya kepada musuh apabila mereka atau musuh menyerangnya, demi untuk menghentikan serangan. Karena telah disepakati bahwa dasar-dasar syariat Islam bahwa tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil ialah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya yang telah dilaksanakannya. Kemudian tidak ditentang oleh kitab Allah, Al-Quran. Adapun hal-hal yang masuk ke dalam batas-batas usulan dalam permusyawaratan dan dengar pendapat semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena diadakannya musyawarah itu pertama, mungkin sekedar untuk menjajagi mentalitas seperti yang kami sebutkan di atas, yakni sebagai amal tarbawi atau pembinaan semata-mata. Kedua, seandainya pun telah dilaksanakan, mungkin setelah itu datang sanggahan dari kitab Allah sehingga tidak lagi memiliki nilai sebagai dalil syar'i. Tetapi para ulama sirah dalam masalah ini telah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai jadi mengadakan perdamaian dengan kabilah Ghatafan. Bahkan sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memiliki keinginan untuk berdamai dengan Ghatafan. Apa yang diusulkan hanyalah sekedar sebagai manuver dan penjajakan. Hal ini kami katakan karena ada sementara pihak di masa sekarang ini yang mengemukakan pendapat aneh bahwa kaum muslimin harus membayar jizyah atau upeti kepada non-muslim manakala diperlukan, dengan alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta pandangan para sahabat ketika perang Azab untuk melakukan hal tersebut. Terlepas dari apa yang telah kami jelaskan, bahkan usulan semata-mata yang dikemukakan dalam pembahasan musyawarah tidak bisa dijadikan dalil.
Kami tidak tahu apa hubungan antara jizyah dan sesuatu yang mungkin dapat mendamaikan antara kedua pihak yang berperang itu. Mungkin Anda bertanya, seandainya kaum muslimin terpaksa karena lemah harus melepas sebagian harta mereka demi untuk melindungi kehidupan mereka dan khawatir akan dimusnahkan semuanya, maka mereka tidak boleh melakukan hal itu? Jawabannya, banyak sekali kondisi yang menunjukkan betapa harta kaum muslimin dirampas dan dijadikan barang rampasan oleh musuh-musuhnya. Banyak kaum kafir yang telah menyerbu negara muslim dan menguras kekayaannya, tetapi kaum muslimin tidak menerima kenyataan itu secara sukarela atau karena mengikuti fatwa. Mereka dipaksa harus tunduk kepada kondisi tersebut. Kendati pun demikian, mereka senantiasa mencari dan menunggu kesempatan untuk melawan musuh mereka. Anda tentunya tahu bahwa hukum-hukum syariat Islam ditujukan kepada orang-orang yang tidak dipaksa, sebagaimana tidak ditujukan kepada anak kecil atau orang gila. Oleh karena itu, adalah keliru dan sia-sia belaka jika hukum taklif yang dipilih berdasarkan usulan, kemaslahatan, dan manuver itu ditetapkan kepada orang-orang yang berada di luar batas taklif. Pelajaran yang kelima. Bagaimana dan dengan sarana apa kaum muslimin berhasil memetik kemenangan atas kaum musyrikin dalam peperangan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa sarana yang digunakan Rasulullah SAW dalam peperangan ini atau perang Khandaq sama dengan sarana yang pernah digunakan dalam perang Badar, yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah serta memperbanyak doa dan istighosah kepadanya. Sarana inilah yang senantiasa digunakan Rasulullah SAW setiap kali menghadapi musuh di medan jihad. Sarana yang mutlak harus digunakan oleh kaum muslimin jika mereka ingin memetik kemenangan. Bagaimana kaum musyrikin akan berjumlah banyak itu bisa terkalahkan setelah kaum muslimin menunjukkan keteguhan, kesabaran, dan kesungguhan dalam meminta pertolongan kepada Allah? Dapat kita baca dalam penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu tidak menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka, sampai dengan firman Allah, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Ahzab ayat 9 sampai ayat 25. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu terulang dalam peperangan-peperangan Rasulullah SAW ini tidak berarti menggalakkan kaum muslimin untuk melakukan petualangan dan jihad tanpa persiapan dan perencanaan. Ia hanya menjelaskan bahwa setiap muslim harus mengetahui dan menyadari bahwa sarana kemenangan yang terpenting di samping sarana-sarana yang lainnya ialah kesungguhan dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ubudiyah hanya kepadanya. Seluruh sarana kekuatan tidak akan berguna apabila sarana ini tidak terpenuhi secara baik. Jika sarana ini telah dipersiapkan secara memadai oleh kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beraneka mukjizat kemenangan. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari manakah datangnya angin topan dan yang memporak-porandakan tentara-tentara musyrikin itu sementara kaum muslimin tenang tanpa merasakannya? Di pihak kaum musyrikin, angin itu menghempaskan kemah-kemah mereka, menerbangkan kuali-kuali mereka, dan menguncangkan hati mereka. Tetapi di pihak kaum muslimin, ia adalah angin sejuk yang menyegarkan. Pelajaran keenam. Pada peperangan ini, Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar karena kesibukannya menghadapi musuh sehingga beliau mengqodoknya setelah matahari terbenam. Di dalam beberapa riwayat, selain dari Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa sholat yang terlewat lebih dari satu sholat, kemudian Nabi SAW melaksanakannya secara berturut-turut di luar waktunya. Ini menunjukkan dibolehkannya mengqodok sholat yang terlewatkan.
Kehidupan ini tidak dapat dibantah oleh pendapat yang mengatakan bahwa penundaan sholat karena kesibukan seperti itu dibolehkan pada waktu itu, namun kemudian dihapuskan ketika sholat khauf disyariatkan kepada kaum muslimin, baik yang berjalan kaki ataupun yang berkendara. Tetapi penghapusan itu seandainya benar bukan terhadap diperbolehkannya mengqadha. Ia hanya menghapuskan bolehnya menunda sholat karena kesibukan. yakni penghapusan bolehnya menunda tidak berarti juga penghapusan terhadap bolehnya mengqadha. Dibolehkannya mengqadha tetap sebagaimana ketentuan semula. Di samping itu, dalil yang pasti menegaskan bahwa sholat khauf disyariatkan sebelum peperangan ini, sebagaimana telah dibahas ketika membicarakan perang Dzatur Riqa. Lihat pembahasan mengenai perang Dzatur Riqa dalam buku ini. Di antara dalil lain yang menunjukkan bolehnya qadha salat ialah riwayat yang disebutkan dalam As-Sahihain bahwa Nabi SAW bersabda pada waktu berangkat kembali ke Madinah dari perang Ahzab, "Janganlah ada seorang pun yang salat asar atau zuhur kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Kemudian di tengah perjalanan datanglah waktu sholat. Sebagian berkata, kami tidak akan sholat sebelum sampai ke sana, ke Bani Quraidah. Sedangkan sebagian yang lain berkata, kami akan sholat. Beliau tidak memaksudkan itu, maksudnya melarang sholat. Akhirnya kelompok pertama melaksanakan sholat setelah sampai di Bani Quraidah sebagai sholat qadha. Kewajiban mengqadha sholat yang terlewat ini sama saja, baik terlewatkan karena tidur, lalai, atau sengaja ditinggalkan. Karena setelah adanya dalil umum yang mewajibkan qadha sholat yang terlewatkan, tidak ada dalil yang mengkhususkan sholat qadha ini dengan sebab-sebab tertentu. Para sahabat yang meninggalkan sholatnya di tengah perjalanan yang menuju Bani Quraidah itu bukan karena tertidur atau lupa. Oleh sebab itu, keliru jika syariat qadha sholat yang terlewatkan itu dikhususkan bagi orang yang tidak sengaja melewatkannya. Tindakan ini seperti orang yang mengkhususkan qadha sholat dengan sholat wajib tertentu saja tanpa landasan syar'i. Barangkali ada sebagian orang yang memahami hadis di bawah ini dengan dalil yang mengkhususkan keumuman syariat qadha itu. Siapa saja yang sholatnya terlewatkan karena tertidur atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakan pada waktu ia teringat. Tetapi pemahaman ini tidak dapat diterima, sebab tujuan utama hadis ini bukan hanya memerintahkan orang yang lupa dan tertidur untuk mengqadha sholatnya, tetapi tujuannya ialah untuk menegaskan keterangan pada waktu ia teringat. Keterangan ini menjelaskan bahwa orang yang ingin mengerjakan sholatnya yang terlewat tidak disyariatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat tersebut pada hari berikutnya, tetapi ia harus segera mengqadhanya pada saat ia teringat, kapan saja. Dengan demikian, mafhum mukhalafah dari hadis di atas tidak dapat dibenarkan. Demikian para teman pecinta sejarah, pembacaan Sirah Nabawiyah hari ini. Masya Allah ya, Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 289. Terima kasih untuk menyimak hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.